Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini, sebelum kita lebih jauh menjalani sepanjang hari ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman itu akan senantiasa membangkitkan iman kita. Dan sehingga ketika kita menghadapi masalah, pergumulan dalam kehidupan kita, ketika ada firman dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap berdiri kuat menghadapi setiap tantangan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Yohanes pasal 15 ayat 13, firman Allah berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Puji Tuhan, pada pagi hari ini saudara, ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang kasih karunia Allah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang pertama saudara, yang akan kita pelajari, kasih tidak berasal dari manusia. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena pada dasarnya manusia adalah yang pertama menerima kasih Allah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan kasih itu diwujudkan dalam bentuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sadarkah kita saudara bahwa firman Allah berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Jadi saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dalam hal inilah kasih Allah diwujudkan, kasih Allah dinyatakan, dan kasih Allah diberikan di dalam setiap kehidupan kita, manusia yang berdosa. Dan oleh kasih karunia itu, kita manusia yang berdosa dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Yesus di atas kayu salib. Jadi saudara, awal kasih itu berasal dari Allah dan bukan dari manusia. Dan itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, kasih karunia membenarkan manusia yang berdosa. Akibat dosa saudara, manusia menjadi orang yang tidak benar di hadapan Allah. Tetapi kabar baiknya saudara, firman Allah berkata, ketika kita menerima kasih karunia dan percaya kepada penebusan Yesus Kristus, maka kita yang tidak benar dibenarkan karena percaya kepada Yesus Kristus. Sesederhana itu saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan dan kita juga menerima anugerah keselamatan di dalam setiap kehidupan kita saudara. Jadi saudara, ketika kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, kita manusia yang telah berdosa dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Itu yang kedua saudara. Yang ketiga, kasih karunia menyelamatkan. Firman Allah jelas berkata di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan juga Efesus 2 ayat 9. Firman Allah berkata di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang berkati oleh Tuhan, firman Allah dengan jelas berkata bahwa tidak ada usaha atau pekerjaan manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan bukan karena usaha kita berbuat baik. Firman Allah sudah jelas berkata, keselamatan bukan karena usaha kita melakukan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi itu adalah pemberian Allah di dalam setiap kehidupan kita oleh iman, percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara, hanya ketika kita menerima anugerah Allah dan percaya kepada Yesus Sang Kasih Karunia, kita memperoleh keselamatan di dalam hidup kita. Ingat saudara, melakukan kebaikan bukan supaya kita diselamatkan, tetapi itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Kita sudah selamat oleh pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Dan melakukan kebaikan itu adalah buah karena kita sudah diselamatkan, bukti dari keselamatan itu sendiri. Jadi saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima kemurahan keselamatan, maka kita juga wajib mengimpartasikan kemurahan keselamatan itu kepada sesama kita melalui perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah. Puji Tuhan, saudara yang berkati oleh Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, biarlah itu kita imani bahwa keselamatan itu hanya ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa di surga, buat anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kami, maka kami akan dibenarkan dan kami juga akan menerima anugerah keselamatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, GPDI COTW Temanggung, Tuhan memberkati kehidupan mereka, biar senantiasa anugerah Allah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami akan melangkah di pagi hari ini bersama-sama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.